Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Inovasi Teknologi. Jadi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenal apa itu embedded system. Nah, embedded system itu bisa disebut juga dengan sistem benam, ya, sistem benam. Jadi sistem benam, ya, embedded system. Nah, dalam sistem benam itu sebenarnya sistem yang bisa kita tempelkan atau bisa kita tanamkan pada suatu benda, ya. Dan sistem benam ini makanya dia support atau dia cocok dengan yang namanya IoT, ya, Internet of Things. Jadi dan sistem ini harapannya dibenamkan ke T-nya di sini, ke things-nya, ya. Jadi things ini adalah bendanya, ya. Things itu adalah benda, ya. Dan sistemnya ini harapannya kita bisa injekkan, ya, kita masukkan ke benda, ya, apapun itu, ya, bisa berupa sensor, ya, atau bisa berupa chip dan yang lain sebagainya. Dan di sistem benam itu kita mengenal dua jenis, ya, dua jenis komputer. Yang pertama itu ada ini, ya, single board komputer atau disingkat dengan SBC. Nah, single board komputer itu adalah komputer lengkap yang dibangun pada papan sirkuit tunggal. Jadi kata kuncinya di sini adalah papan sirkuit tunggal. Dia menggunakan microprosesor, ya, ada memori, ada input outputnya juga, dan ada fitur-fitur lain yang dibutuhkan, ya, seperti mungkin ada wifi, kemudian ada media penyimpanan dan sebagainya. Dan single board komputer ini dia tujuannya dibuat sebagai alat alat demonstrasi pengembangan sistem, ya, atau bisa digunakan untuk sistem pendidikan. Ini digunakan sebagai pengendali komputer tertanam. Nah, seperti ini, ya. Ini biasanya contoh yang paling nyata itu ketika di drone, ya. Drone itu kalau ketika Anda main-main drone itu kan cuman di remote, naik turun kanan kiri atas bawah, ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat misalkan drone itu, ya, itu kan dia punya ini, ya, punya 4 baling-baling, ya. Nah, supaya drone ini misalkan ini dia kepalanya di sini, ya, atau kameranya di sini. Nah, supaya drone ini dia bisa bergerak ke kanan, maka harus merubah, ya, atau merubah konfigurasi perputaran setiap baling-baling di drone ini. Nah, sementara kita yang sebagai pengguna drone itu kan cuman sebagai pilot drone, ya, kita kan cuman ngeremot belok kanan, belok kiri, naik turun, ya kan, putar balik dan sebagainya dan seterusnya. Itu makanya dibutuhkan di drone ini dibutuhkan suatu komputer yang di dalamnya, ya. Nah, komputer ini ditanamkan suatu kecerdasan atau program. Nah, komputer ini biasanya bisa juga dengan single board komputer atau single board microkomputer. Pokoknya intinya di sini dia butuh komputer lah, ya. Ya, dia di dalamnya sini ada komputernya. Bukan seperti komputer yang kita bayangkan ada monitor, keyboard, tapi enggak, bukan seperti itu. Tapi lebih ke single board, ya. Jadi papan kecil. Nah, seperti apa nanti papan kecil nanti kita lihat. Bentuk yang kedua dari sistem benam, ya, itu ada single board microkomputer. Nah, kalau yang ini single board komputer, kalau yang ini adalah microkomputer. Nah, single board microkomputer ini lebih dikenal juga dengan namanya microcontroller. Nah, microcontroller itu adalah komputer kecil, ya, yang terintegrasi, ya, yang terintegrasi. Nah, seperti di sini, ya, seperti yang di drone. Ini yang lebih sering adalah microcontroller, ya kan?
Dan di sini memiliki prosesor, ya, memiliki memori dan memiliki programmable input output, ya. Jadi bisa diprogram, ya. Jadi misalkan di drone itu bisa diprogram. Makanya ketika di remote kita di HP kita remote belok kanan, nah maka programnya harus diisikan kan, harus dimasukkan ke drone ini. Nah, maka harus ada programmable input output peripheral itu ya. Nah, kemudian biasanya komputer ini berukurannya kecil, mikro ya. Dalam satu chip itu chip IC yang terdiri dari prosesor, memori dan input output ya yang bisa kita kontrol biasanya gitu. Kemudian input outputnya sering disebut juga dengan GPIO ya. GPIO ya. Kalau ada P-nya itu berarti pins, berarti General Purpose Input Output Pin ya, General Purpose Input Output Pin ya. Jadi ada pin-pinnya gitu. Terus yang bisa kita program sebagai input atau output. Nah, ini. Jadi ada input outputnya, ada pin-pinnya yang bisa kita setting sebagai input output. Nah, contohnya untuk yang single board komputer SBC itu adalah ini Raspberry Pi ya teman-teman. Ya, Raspberry Pi ini ibaratkan seperti CPU ya, CPU atau ya CPU komputer ya, CPU komputer tapi mini ya, kecil. Jadi ada di sini biasanya ada USB, ada LAN card jaringannya, terus ini ada pin-pinnya ya. Ya, ada GPIO-nya ini ya, ada input ini ya seperti ini, ada input DC, di sini ada USB, di sini ada micro USB dan seterusnya. Ada banyak banyak macamnya. Ini ada yang versi yang lain, ada HDMI-nya juga ya. Ini itu yang single board komputer. Nah, lebih detailnya seperti ini. Selain dari Raspberry, kita juga mengenal yang namanya Intel Galileo ya, Intel Galileo. Nah, ini yang Intel Galileo, ini yang Intel, ini ya, ini Intel Galileo, dan yang ini adalah BeagleBoard. Ya, ini ya, BeagleBoard. Fungsinya hampir mirip dengan Raspberry ya, intinya seperti komputer kecil yang apa ya, yang mini lah ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah melihat Android TV. Nah, Android TV. Android TV itu dibuat dengan menggunakan single board komputer. Ya. Dan di dalamnya sistem operasinya menggunakan Android. Nah, itu. Ya, itu ya, Android TV. Mungkin Anda pernah melihat. Bagaimanapun bentuknya, dia adalah single board komputer. Itu. Nah, untuk single board komputer, nah ini ya disebutkan juga sistem operasinya yang paling sering itu kalau Raspberry itu pakai Raspbian, ya bisa diinstal juga dengan Linux, bisa diinstal juga dengan FreeBSD, ya atau open source lainnya seperti halnya Android, ya. Kemudian untuk programnya, pemrograman yang bisa kita implementasikan di sini ada macam-macam, ada C, ada Python, bahkan Lisp ataupun Prolog. Ya, tapi yang sering kita lihat di sini adalah Lisp dan Python. Ya. Nanti kita akan coba di sini ya. Kemudian di single board komputer ini dia memiliki kemampuan komputasi yang sangat besar ya untuk pengolahan sinyal, citra, suara dan video. Ya, makanya kembali lagi contoh nyatanya dulu contohnya untuk yang Raspberry itu bisa dibikin seperti ini, mini PC. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di Android TV. Nah, bukan Miracast, bukan Google Chromecast ya, tetapi ini yang Android TV ya, seperti STB lah ya, seperti set top box, tapi lebih apa ya, lebih canggih, lebih complicated lagi. Ya, tuh. Kemudian kita tengok untuk Raspberry Pi yang versi 2 ya, Raspberry Pi yang versi 2 spesifikasinya gambarnya seperti di sebelah kanan ini. Ini kalau sudah kita rakit dengan rapi bentuknya seperti ini ya. Itu spesifikasinya prosesornya pakai quad core ARM Cortex A7 900 MHz.
memorinya cuma 1 GB, tapi di sini cukup ya walaupun memori 1 GB. Terus terdapat 40 pin GPIO, jadi General Purpose Input Output. Jadi kita bisa tambahkan sensor dari aktuator. Ya. Bayangkan kita ibaratnya punya PC, ya. PC-nya ini bisa kita tambahkan sensor dan bisa kita tambahkan aktuator. Bisa mendeteksi gerakan, bisa mendeteksi suhu, bisa mendeteksi warna dan seterusnya. Terus ada aktuatornya, ya. Aktuatornya paling mudah mungkin ada lengan robotik atau apapun itu, ya. Yaitu. Kemudian dia punya 4 port USB, kemudian ada jack 3,5 mm untuk audio, video untuk audio ya. Kemudian ada port HDMI-nya, kemudian ada port interface kamera CSI. Nah, bisa kita kasih webcam ya. Jadi webcam khusus untuk Raspberry bisa. Kemudian ada port display DSI ya. Kemudian ada port atau slot micro SD untuk media penyimpanan. Kemudian untuk kartu GPA-nya atau kartu grafisnya menggunakan Video Core 4 3D Graphic Core. Kemudian sumber dayanya kita menggunakan port micro USB ya. Jadi ada adaptornya sendiri. Itu untuk lebih mengenal dengan Raspberry Pi 2 ya. Dan untuk instalasinya, sistem operasinya yang bisa kita masukkan ke Raspberry, yang pertama yang paling direkomendasikan adalah Raspbian. Jadi sistem operasi berbasis Linux untuk Raspberry ya. Kemudian bisa kita install juga, selain itu selain Raspbian kita bisa install Ubuntu Mate, kemudian ada Snappy Ubuntu Core, dan kalau kita kasih Windows bisa kita install Windows 10 IoT Core atau OSMC, kemudian OpenELEC, kemudian ada Pinet dan RISC OS ya. Tapi yang paling sering itu yang ini ya. Tapi yang paling simple itu yang dan sudah banyak contohnya itu adalah yang Raspbian. Untuk pengembangannya ya, untuk pengembangan antara Raspberry itu secara default pakai Raspbian OS ya. Ini dia sudah menyertakan aplikasi Python sebagai bahasa pemrograman yang bisa langsung digunakan. Jadi kita bisa bikin programnya pakai Python kalau pakai Raspberry ya. Dan menggunakan Python pada Raspbian OS atau Linux ini pada umumnya dapat menggunakan cara interaktif pada terminal ya. Jadi kita bisa ngetik di terminalnya ataupun kita bisa bikin script Pythonnya ya. Kita bisa mengetik script Pythonnya kemudian dieksekusi. Itu untuk pengembangan aplikasi di Raspberry dengan Python ya. Nah, sekarang kita fokus ke single board yang mikrokomputer ya. Mikro, karena mikro berarti dia adalah komputer kecil ya. Nah, sama kecilnya sih seperti yang tadi, cuman bedanya ini lebih kecil ya. Nah, bedanya yang pertama di sini adalah rangkaian terintegrasi berisi sebuah prosesor core, memori dan programmable input output. Jadi jarang untuk untuk media penyimpanan tuh juga jarang. Terus untuk port untuk HDMI juga nggak ada gitu ya. Itu biasanya disebut dengan single board microcomputer. Kemudian sebagian perangkat elektronik yang sekarang ini rata-rata memiliki microcontroller ya. Contoh simpel itu remote TV itu. Jadi remote TV itu pakai microcontroller, kemudian ada lampu yang kelap-kelip yaitu disetting bisa nyala hijau, merah, kuning dan seterusnya bergantian, itu pakai microcontroller. Kemudian microcontroller ini fungsinya lebih dioptimalkan pada pengendalian input saja atau output ya. Jadi cuman input output. Terus untuk kemampuan komputasinya rendah ya dibandingkan dengan prosesor yang digunakan pada komputer-komputer multimedia dan server. Dan microcontroller ini dayanya yang dibutuhkan juga kecil ya, jadi nggak terlalu tinggi. Kita pakai baterai itu sudah cukup ya, baterai 9 volt itu cukup ya. Kalau terkait cepat habis atau enggaknya ya tergantung penggunaan dan sensor-sensor yang atau
sensor dan aktuator lain yang dihubungkan ya, tergantung penggunaan intinya. Kemudian mudah untuk berinteraksi dengan dunia fisik ya melalui sirkuit input atau pin. Nanti kita bisa gunakan sensor ya. Sedangkan untuk sirkuit outputnya kita bisa gunakan aktuator ya. Kemudian di microcontroller ini atau microkomputer ini dapat berkomunikasi dengan prosesor lain ya melalui berbagai antarmuka komunikasi. Nah ini, jadi misalkan ada dua microcontroller ini bisa berkomunikasi ya. Nah, bisa berkomunikasi. Nah, salah satunya adalah kemarin di pertemuan pertama saya contohkan itu kita menggunakan Node MCU ya, karena di situ sudah ada WiFi-nya. Jadi kita bisa berkomunikasi via WiFi. Nah, ini adalah contoh dari microcontroller ya. Yang pertama yang sering digunakan untuk belajar ini adalah Arduino Uno ya, yang paling banyak digunakan. Ini biasanya digunakan untuk pemula ya, sangat disarankan sekali untuk pemula. Untuk versinya terakhir yang saya tahu itu adalah Uno R3 revisi 3. Dia untuk prosesornya menggunakan IC Atmega 328 ya. Dia memiliki 14 pin input output ya untuk yang input output digital dan 6 pin input output analog ya. Bedanya input output digital itu kalau yang digital itu dia input outputnya cuma 1 atau 0 ya, 1 atau 0. Nah, kalau di listrik itu nyala ya, on atau off ya, itu. Jadi ada tegangan atau tidak gitu. Dan tegangannya di sini adalah rendah ya. Tegangan sangat rendah. Nah, kalau yang analog ya, analog ini bisa kita gunakan yang namanya analog bisa kita gunakan untuk interval ya. Jadi apa ya? Misalkan kayak suhu ya. Suhu itu kan bukan on off, bukan nyala atau mati. Suhu itu kan antara 0 derajat sampai misalkan 100 derajat. Nah, jadi ada rentangnya ya. Kemudian ada kecepatan angin ya. Kemudian ada tegangan listrik ya, tegangan listrik dan seterusnya. Ya. Itu. Jadi itu bedanya antara digital dengan analog ya. Kemudian versi yang kedua ada Arduino Do ya. Arduino Do ini dia tidak menggunakan chip atau tidak menggunakan IC Atmega, tetapi dia menggunakan ARM Cortex CPU ya. Input outputnya lebih banyak, kita lihat di sini. Kalau yang tadi ya, kalau yang Arduino Uno itu yang input output yang digital ada di sini ya, ada di sebelah sini. Jadi ini power ya, ini power. Ini yang digital dikit ya. Yang di sini ini ada A0 sampai A6, ini adalah analog ya, input outputnya analog. Kemudian ini ada reset, ada power 3,3, kemudian ini ada power 5 volt, terus kemudian ada ground dan seterusnya, ada VIN ya, tegangan input dan seterusnya ya. Itu yang Uno. Sedangkan kalau yang berikutnya yang Do ini dia di sini bukan lagi pakai Atmega ya. Kita kembali, kalau Uno itu Atmeganya ada di sini ya. Ini Atmega. Nah, kalau yang Do ini dia pakai chip ARM Cortex ya, yang di sini, dan dia memiliki input outputnya lebih banyak teman-teman ya. Jadi di sini yang ini untuk power, ini ada untuk komunikasi TRX ya. Ini komunikasi. Kemudian lah ini di sini ada input outputnya yang digital ini ya, digital. Nah, kemudian untuk yang analog ada di sini sama di sini yang A0 A0 sampai A11 ya, ini sampai di sini ya, sampai di sini. Ini ada input outputnya ya. Terus pemrogramannya menggunakan micro USB sama ya. Terdapat pada beberapa handphone. Jadi di sini micro USB yang seperti yang ada di HP ya, HP di casnya HP. Kemudian ada lagi yang namanya
Arduino Mega. Kalau tadi Duo, ini sekarang Mega ya. Mirip dengan Uno, cuman bedanya di sini USB-nya. Nah, USB-nya tipe A to B ya di sini ya. Terus bentuknya lebih agak memanjang. Atmega-nya versinya beda ya di sini. Pakai AC Atmega cuman versinya beda. Ya, kalau yang ini kan 2560, kalau yang Uno tadi kan ini 328 ya kan, 328. Kalau yang Mega itu pakai 2560. Dan tentu saja untuk pin I/O digitalnya lebih banyak daripada Uno ya, kita cek aja di sini. Ini ada power, kemudian ini ada komunikasi. Nah, ini untuk pin GPIO ya, yang digital, dan ini untuk yang GPIO yang analog. Lebih banyak daripada Uno. Kemudian ada lagi yang namanya Arduino Leopard ya, ini kembaran dari Uno, mulai dari jumlah GPIO-nya baik digital maupun output. Hanya saja di sini dia menggunakan micro USB untuk pemrogramannya ya. Kalau yang Uno itu pakai USB yang kotak itu ya, yang kayak USB-nya printer itu ya. Nah, kalau yang ini pakai ini micro USB. Sama halnya nanti dengan Node MCU juga pakai micro USB ya, kalau kita nanti pakai Node MCU. Kemudian ada juga yang Arduino Lilypad ya, dinamakan Lilypad ya, Lilypad karena bentuknya seperti bunga lili ya, bunga lili. Di sini untuk membuat proyek-proyek yang unik seperti namanya ya, ini contoh ya, Armor Iron Man ya, ini senjatanya Iron Man ini ya, ini yang di dadanya itu ya, yang menyala. Hanya saja versinya lama ya, versi lamanya pakai Atmega 168, tapi masih cukup untuk bikin proyek keren. Untuk inputnya cukup dengan 14 digital dan 6 pin untuk analog ya di sini ya. Ini kan ya ada analog, ini mulai dari sini analog 1, kemudian di sini sampai analog 5. Nah, ini. Kemudian yang digital, mana ini 1 2 3 4 ya. Terus ini ada powernya untuk positif negatifnya, dan di sini adalah digital yang lainnya ya kan. Pas kan 14 ini. Ya, ini Arduino Lilypad. Kemudian ada lagi yang Arduino Nano. Arduino Nano ini bentuknya kecil ya, sangat kecil. Terus dia punya banyak fasilitas. Untuk pemrogramannya dia pakai micro USB. Bayangkan ya, micro USB perbandingannya ya, micro USB-nya sebesar ini. Kemudian ini ada GPIO-nya untuk yang digital ya. Untuk yang analog di sini ini ada 5 volt, kemudian ada reset, ada ground, dan volt input ya, tegangan input. Untuk IC-nya menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328 ya di sini. Ini kalau dilihat kan Atmega berapa ini ya? Ini itu untuk Arduino Nano. Berikutnya ada lagi yang namanya Arduino Mini ya. Sama saja dengan Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB ya. Terus pemrogramannya gimana ya? Nah, di solder di kabel-kabel bukan di kabel, di pin-pinnya ya. Di pin-pinnya ya. Jadi kita langsung dimasuk ke pinnya. Dan ukurannya cuma 30 mm kali 18 mm, jadi cuma 3 cm kali 1,8 ya, 3 kali 1,8 cm. Berikutnya ada lagi yang namanya Arduino Ethernet ya, Arduino Ethernet. Dia dilengkapi dengan fasilitas Ethernet. Jadi ada ada port ya, port Ethernet atau jaringan, kartu jaringan, sehingga kita bisa komunikasi ke Arduino ini via kabel jaringan atau kabel LAN ya. Untuk pin input atau GPIO-nya persis ya dengan Uno ya. Ini ya, persis dengan Uno. Analog ada
6, kemudian digitalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, mana nolnya? Ya, hitung sendiri nanti ya. Persis pokoknya dengan Uno. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya Arduino Micro. Jadi Arduino macamnya jenisnya macam-macam. Ukurannya lebih panjang daripada Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak ya. Jadi untuk GPIO-nya ada 20 pin digital ya. Di sebelah yang sini ada 20 pin digital ya. Dan ada 12 pin analog. Nah, di sebelah sini. Atas bawah ya ini ya. Ini atas bawah atau bawah? Saya belum pernah pegang ini ya Arduino Micro. Mungkin barangkali teman-teman yang sudah pernah menyentuh ya, di sini dikatakan 20 pin untuk digital. Kalau cuma di sini kayaknya nggak mungkin ya. Ya, mungkin dibaliknya atau bagaimana. Ya, silahkan nanti kasih tahu saya kalau Anda sudah pernah memegang Arduino Micro. Berikutnya adalah Arduino Explora ya. Jadi Arduino Explora ini bentuknya seperti stick ya. Seperti sticknya apa? Joysticknya Nintendo ya. Ya, seperti joysticknya Nintendo ya. Biasanya digunakan untuk buat gadget seperti smartphone, kemudian joystick dan yang lain ya. Ini karena dia dilengkapi dengan buttonnya di sini, kemudian bisa kita tambahkan LCD ya. LCD-nya ada portnya ya, ada di sini ya. Ini ada port LCD, terus kemudian ini ada joystick yang bisa ya kalau ini ya apa ya? Kalau yang ini joystick ya kayak PS tuh ya. Kalau yang ini ada tombol ya. Ini adalah Arduino Explora. Kemudian ada Arduino Robot ya, biasanya digunakan untuk bikin proyek robot-robot kecil ya, sudah dilengkapi dengan LCD ya, ini LCD kecil ini ya. Kemudian ada speakernya ya, kemudian ada roda, kemudian ada sensor infrared ya. Rodanya di mana, speakernya di mana, di sini nggak kelihatan. Nah, speakernya ini, rodanya kita kurang tahu ya apakah di sini, sepertinya ini ya, nanti kita tancapin roda. Kemudian ada sensor infrared, insya Allah ini sensor infrarednya dan semua yang dibutuhkan. Ini ada macam-macam ini. Itu adalah Arduino Robot. Udah habis teman-teman. Jadi itu tadi sekilas tentang kita mengenal apa itu Arduino dan yang bakalan kita gunakan nanti untuk proyek IoT teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman bikin kelompok ya, bikin kelompok maksimal 5 ya, maksimal 5 orang ya. 5 orang ini maksimal. Nanti kalian bakal bikin proyek ya. Jadi proyek bikin apapun itu ya. Nanti kalau contoh sederhana saya juga ada bikin proyek untuk stasiun cuaca mini. Nanti akan saya tampilkan. Jadi untuk sekarang kalian siapkan dulu kelompoknya. Nanti disebutkan nama dan NPM-nya. Ya, nanti silakan dimasukkan nama NPM untuk anggota kelompoknya. Jadi setiap anak tetap mengisi nama dan anggota kelompoknya. Tujuannya apa? Supaya bisa saling cross check. Ya, misalkan kalian bikin kelompok ya, ada si A, B, C, D dan E. Ya. Dan si A ini nanti lapor di vClass urutan namanya juga A, B, C, D, E, NPM-nya sekian. Nanti si B kalau lapor formatnya juga sama seperti ini. Si C kalau lapor di vClass formatnya juga sama seperti ini semua. Sampai si E lapor ke vClass formatnya di vClass juga sama seperti ini ya. Jadi jangan sampai si A urutannya A, B, C, D, E, kemudian si B lapor ke urutannya B, A, C, D, E. Jadi beda-beda, jangan sampai beda-beda ya. Karena tujuannya untuk memudahkan cross check. Nanti bakalan saya bikin di grup ya. Jadi grup di vClass. Jadi untuk setiap kelompok nanti ada, insya Allah nanti kalau vClassnya juga sudah
bisa kita bikinkan grup untuk masing-masing kelompoknya. Nah itu teman-teman sekilas mengenai single board komputer dan single board mikrokomputer ya. Kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.